keadaan daripada rumput bambu yang berada di tepi sungai yang sangat subur sekali karena tidak kekurangan daripada air gitu ya. Walaupun musim kemarau ini selalu ada airnya, sehingga tidak terlalu berpengaruh dalam pertumbuhan daripada bambu ampel yang berada di tepi sungai ini terku. Mantap, ini yang kita maksud terku ya. Kita tadi di atas melihat ini terku ya. Wah, ini terku. Ternyata kita menemukan rose pendek cantik terku. Wah, ini keren juga terku ya. Ternyata keunikannya sangat oke, maknyos. Coba kita lihat yang bagian sini terku ya. Ini kayaknya sangat menarik, tapi tetap waspada. Wah, ini terku. Wah, ini keren nih terku. Wah, ini terku bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya, tim YouTuber Nur Muhammad. Untuk pada pagi hari ini saya berada di tepi sungai pertigaan terku. Saya akan mencari keunikan alam Nusantara, yaitu bambu unik terku ya. Kayaknya di sekitar daripada saya berdiri banyak sekali rumput bambu yang kemungkinan ada bambu uniknya terku. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Mantap turku, maknyos. Oke, pada pagi hari ini saya berada di tepi sungai. Kebetulan ini ada pertigaan atau pertemuan daripada sungai turku ya, dari arah barat, dari arah timur, dan dari arah selatan dan dari arah timur. Ini saya agak bingung di lokasi ini turku ya. Ini ada pertigaan daripada pertemuan daripada arah sungai yang dari sana ke arah barat, utara dan timur, dan di tengah-tengah kita ini, di depan kita ini adalah pertigaan. Mungkin di sekitar daripada sungai ini banyak sekali terdapat rumpun bambu yang menghijau turku ya. Ini rumpun bambu yang menghijau dan ada segerombol daripada bambu ori. Tapi sayang berada di tepi sungai bagian sana turku ya. Kita tidak bisa menyeberang, mungkin sungainya dalam turku. Kita coba akan membolang di rumput bambu yang berada di lokasi sana turku ya, yang mungkin kita bisa mendekat daripada rumput bambu yang berada di lokasi ini. Oke, lanjut. Begitu terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Ini kayaknya di sela pembolangan ini kita menemukan satu tundun. Nah, ini pisang longok. Nah, ini khas daripada sungai turku ya. Ini pisang longok atau pisang khas daripada pagar sungai turku. Oke, kita akan mendekati daripada rumput bambu, dan bisa dilihat di atas kita juga menemukan pisang kelutuk. Cocok untuk buat rujaan turku ya. Yang suka rujaan, ini pisang kelutuk berada di tepi sungai. Mantap turku. Kita akan mendekati segerombol daripada rumpun bambu. Wah, ini kayaknya biasa dibuat mancing turku ya, dituruni buat mancing. Coba kita akan mendekati daripada rumpun bambu. Oke, kita sudah dekat. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan alam Nusantara, itu bambu unik turku. Ini kayaknya di bawah kita menemukan bambu bengkok turku ya. Mungkin bisa masuk pakem belalai gajah. Coba kita akan turut, kita akan mendekati turku ya. Kita akan melewati jalan orang mancing ini turku ya. Oke, kita akan turun. Ini agak licin turku ya, karena kemarin mungkin hujan turku. Dan ini air sungainya juga
sudah naik dorku ya. Nah, ini keadaan daripada rumput bambu yang berada di tepi sungai yang sangat subur sekali karena tidak kekurangan daripada air dulu ya, walaupun musim kemarau ini selalu ada airnya. Nah, sehingga tidak terlalu berpengaruh dalam pertumbuhan daripada bambu ampel yang berada di tepi sungai ini dulu. Mantap, ini yang kita maksud dulu ya. Kita tadi di atas melihat ini dulu ya. Wah, ini dulu. Ternyata kita menemukan rospen pendek cantik terku. Wah, ini keren juga terku ya. Ternyata keunikannya sangat oke, maknyos. Coba kita lihat yang bagian sini terku ya. Ini kayaknya sangat menarik, tapi tetap waspada. Wah, ini terku. Wah, keren ini terku. Wah, ini terku bisa dilihat. Coba kan kami ambil posisi yang bagus terku ya. Kita dekatkan. Nah, ini di sini kita menemukan tumpang sari double dorku ya. Atas dan bawah masuk pakem tumpang sari double. Nah, ini sangat langka tumpang sari yang berada di atas ini dorku ya. Double ini keren. Nah, ini dorku. Ini sayang bambunya masih muda dorku ya. Ini kalau sudah tua diambil maknyos ini dorku ya. Apalagi sekarang musim penghujan. Untuk pengambilan bambu kurang oke kalau bambunya kurang tua dorku ya. Ternyata kita menemukan keunikan alam Nusantara yaitu bambu rospen pendek belalai gajah, dan di sini juga terdapat pakem tumpang sari double dorku ya. Ini sayang pengambilan gambar tidak oke dorku ya, lokasinya sangat sulit karena di bawah ini sudah air dorku ya. Nah, ini keren tumpang sari double filosofi sebagai simbol kemakmuran yang berbarokah dorku. Mantap mas bro, maknyos. Ternyata ketika kita keluar daripada rumah, kita mengikuti aktivitas yang dulu kita membolang bambu unik kembali, ternyata banyak sekali kita menemukan suatu hiburan, suatu pengetahuan tentang keunikan alam Nusantara bambu unik dorku ya. Ini asiknya kita berpetualangan di alam dorku ya. Kita banyak menemukan filosofi daripada kehidupan untuk sebagai perbaikan dalam kita berbijaksana dalam melaksanakan suatu bermasyarakat atau berkehidupan bersama. Oke, maknyos dulur ya. Ini filosofi daripada keunikan alam Nusantara yaitu bambu unik tumpang sari double dulur. Oke, bambu unik tumpang sari double sudah bisa kita ketemukan di rumpun bambu amel, di rumpun bambu ampel dulurku, maknyos. Oke, karena ini bambunya masih muda, kita tinggalkan sebagai tabungan saja dulurku ya. Kita naik lagi ke atas karena ini posisi berada di bawah dulurku. Kita naik lagi ke atas. Ini bisa dilihat bahwa ini sudah air dulurku ya. Ketika kita terpleset kita bisa masuk ke dalam air ya. Sungainya dalam ini dulurku. Oke. Coba kita cari yang lain lagi. Satu demi satu batang bambu dan cara bambu kita awasi lagi. Nah, ternyata kita menemukan keunikan alam Nusantara bambu tumpang sari double yang berada di atas dorku ya. Ini juga termasuk keren, sangat langka dorku. Untuk pengambilannya kita menunggu tua dulu dorku ya. Mungkin kalau masih rezeki bisa kita ambil dorku. Oke, mantap. Untuk selanjutnya kita mendekati rumput bambu selanjutnya, kita langsung ketemukan dengan keunikan bambu rospen dorku ya. Coba kita mendekat dorku ya. Kita harus berhati-hati seperti halnya biasa karena rumpun bambu ampel yang berada di tepi sungai mudah sekali dibuat istirahat oleh ular hijau dorku ya, karena suasana yang sangat dingin dan sejuk dorku ya. Oke, kita menemukan, nah ini ada bambu unik juga nih dorku ya. Ini rospen pendek, akarnya ya, juga masuk akar panguripan mungkin dorku. Ini kita menemukan tumpang sari juga dorku ya. Tumpang sari dan atasnya cukup juga tumpang sari. Ini bisa masuk tumpang sari langkah double dorku ya.
tumpang sari langkah double, karena ini ada ruas yang membatasi dulurku ya. Ini tumpang sari, ini tumpang sari, ini juga tumpang sari. Wah, ini ternyata keren juga dulurku ya. Ini saya ambil gambar dengan berdiri dulurku ya. Nah, ini bisa dilihat, ini masuk pakem tumpang sari, ini ruas biasa dulurku, tumpang sari, dan atasnya tumpang sari. Berarti di sini kita menemukan 3 tumpang sari yang dibatasi dengan ruas biasa ini, yang satu ini dulurku ya. Dari bawah kita menemukan tumpang sari double dulurku, double 3 dulurku. Mantap maknya dulurku. Oh, ini dulurku bisa dilihat dari samping. Ini keunikan alam Nusantara. Ini tumpang sari. Nah, ini tumpang sari dan atasnya juga masuk pakem tumpang sari. Keren dulurku ya, bisa dilihat. Nah, ini tumpang sari, tumpang sari, tumpang sari. 1, 2, 3. Dalam satu batang kita menemukan 3 tumpang sari dalam satu rumpun bambu ampel, dan ini masuk pakem tolak ruas juga dulurku ya, ada tolak ruasnya juga masuk pakem tumpang sari double. Nah, juga masuk rospen ruas pendek. Filosofi sebagai simbol kemakmuran dan sebagai tolak balak dan sebagai suatu keberkahan dulurku. Mantap, kita sudah naik ke atas dulurku ya, karena posisinya sangat sulit. Kita takut tergelincir ke bawah karena bawahnya juga air. Nah, sungainya sangat dalam dulurku. Oke, mantap. Kita cari ya yang lain lagi dulurku. Satu demi satu batang bambu dan cara bambu kita masih untuk mencari keunikan yang lainnya lagi dulurku ya. Ternyata pada kali ini kita sangat mudah sekali diketemukan dengan tumpang sari. Ini juga masuk pakem tumpang sari juga dulurku ya. Wah, ini juga masuk pakem tumpang sari yang berada di atas dulurku ya. Ini masuk pakem tumpang sari, atasnya tolak ruas. Nah, ya, atasnya tolak ruas. Nah, sambung roso dulurku ya. Ini yang jelas ini masuk pakem tumpang sari. Nah, kalau rumpun bambu yang banyak sekali terdapat bambu tumpang sarinya, suasana aura yang terkandung di bawahnya dulurku ya, di sekitarnya pasti akan dingin dulurku ya, pasti akan dingin. Dan mungkin untuk suatu acara istirahat ini cocok karena kerasan dulurku ya, sangat enjoy sekali dan sangat enak sekali dulurku ya. Kayaknya kita menemukan lagi keunikan dari carang dulurku. Wah, ini keren dulurku, ada ruas pendek dari carang dulurku ya. Ini masuk pakem tolak ruas mungkin dulurku ya. Ini tolak ruas sebagai simbol tolak balak dulurku. Sudah bisa kita ketemukan lagi dari carang dulurku. Kita cari yang lain lagi. Tapi tetap misi kita pencarian bambu urika padelele atau bambu petok dulurku ya. Oke, lanjut. Wah, ini satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita dekati. Tapi tetap waspada karena keberadaan daripada ular yang berbahaya, yaitu ular hijau atau sarang daripada tawon vespa yang mungkin berada di rumpun bambu yang kita bolang dulurku. Oke, satu demi satu batang bambu dan cara bambu kita masih untuk mencari sebuah keunikan yang mantap dulurku. Dan bisa dilihat di depan kita ini ada pohon cangkring dulurku ya. Ini biasanya pohon cangkring ini sangat wingit dulurku ya. Ini sangat besar sekali. Wah, ini masuk pakem pohon cangkring ini dulurku. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, ini biasanya untuk dibuat sebagai barongan dulurku ya, sebagai barongan untuk kita bermain kuda lumping. Ini biasanya kalau zaman dulu ini sering dicari orang untuk membuat barongan karena kewingitan daripada pohon cangkring ini dulurku ya. Oke, mungkin kalau dulu ada yang kena penyakit cangkrangan, istilahnya kalau Jawa itu cangkrangan, pelenting-pelenting atau benjolan-benjolan kecil pada kulit yang sangat rapat seperti gudeg itu dulurku ya. Ini mungkin daunnya daripada pohon cangkring ini bisa untuk sebagai obat, sebagai bobok dulurku ya, untuk menghilangkan penyakit cangkring. Ya, oke dulurku, kayaknya pembolangan pada kali hari ini kita cukupkan sekian saja dulurku ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat maslahah fid ini wa dunyal akhirah, dan mudah-mudahan bagi para pencari pohon cangkring di sini
Nah, ada pohon cangkring yang sangat besar, mungkin cocok untuk dibuat sebagai barongan untuk seni permainan seni kuda lumping Dulurku ya, yang dulu sangat dicari Dulurku ya. Di sini ada dan sangat besar sekali. Oke, ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad Berburu Bambu Unik, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknyos.